Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Night Call Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Saya Pendeta Marji Riri Hena Dewana, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sebaot Bogor. Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, di penghujung hari pada malam ini, kami datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh karya kami sepanjang malam ini, dan memohon karuniakanlah bagi kami Roh Kudus-Mu ketika kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang menuntun kami untuk mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pembacaan Alkitab pada malam ini diambil dari Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan kepada kita demikian. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengingat dunia yang mengalami COVID-19 lebih dari 3 tahun lamanya, dengan begitu banyak peristiwa yang berlangsung pada saat itu, sesungguhnya peristiwa COVID-19 menyadarkan kita betapa terbatas, betapa rapuh, dan betapa ringkihnya kita sebagai manusia. Kebesaran, kesuksesan, dan kejayaan musnah dalam sekejap tanpa bekas. Dalam sehari, kita mendengar dan menyaksikan raungan sirene ambulans, baik yang menuju rumah sakit maupun yang menuju rumah-rumah atau ruang-ruang peristirahatan. Juga yang menuju tempat-tempat pemakaman. Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Sungguh, pengalaman 3 tahun lebih COVID-19 adalah pengalaman yang menyedihkan, mencemaskan, dan sekaligus juga menakutkan pada saat itu. Dan saat itu sesungguhnya telah membangun kita, membangunkan diri kita dari spirit superioritas dan arogansi yang seringkali muncul dalam diri kita sebagai manusia. Perasaan lebih, perasaan berkuasa, perasaan bahwa kita lebih baik daripada yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini merupakan bagian dari kisah penciptaan, khususnya kisah penciptaan manusia. Saudara-saudara, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Kemudian ia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Sehingga manusia itu menjadi hidup. Saudara-saudara yang diberkati Kristus, Ibu Bapa dan anak-anak yang disayang Tuhan, ayat 7 dari bacaan yang kita baca tadi, menggambarkan bagaimana Allah menciptakan manusia secara khusus dan memberikan kehidupan kepadanya. Ini adalah salah satu bagian penting dalam narasi penciptaan manusia dalam kitab Kejadian pasal 2. Pernyataan tersebut sebenarnya memiliki beberapa makna yang bisa kita pahami dari konteks teks tersebut. Paling tidak ada 2. Yang pertama, saudara-saudara, yang mau dikatakan dari teks ini, kehidupan itu diberikan oleh Allah. Saudara-saudara, Ibu Bapak, anak-anak yang disayang Tuhan. Ayat 7 dari pembacaan Alkitab kita ini menyatakan bahwa Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia yang baru saja terbentuk. Tindakan ini menunjukkan bahwa Allah adalah sumber kehidupan dan memberikan kehidupan kepada manusia. Manusia tidak hanya menjadi makhluk hidup secara fisik, tetapi juga memiliki nafas hidup yang diberikan langsung oleh Allah. Dan tanpa Allah, manusia
tidak dapat hidup karena Allah adalah sumber hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Kristus, yang kedua dari pembacaan Alkitab tadi mau ditegaskan tentang ketergantungan manusia kepada Allah. Pernyataan ini juga menekankan ketergantungan manusia kepada Dia sang pemilik kehidupan. Manusia tidak hanya sekadar produk alam atau produk sebuah evolusi, tetapi ada campur tangan ilahi dalam penciptaan manusia. Manusia memiliki hubungan khusus dengan Allah sebagai pencipta yang memberikan kehidupan dan menata jalan hidupnya. Kehidupan itu adalah anugerah Allah. Ungkapan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup dari bacaan kita tadi, itu menggambarkan bahwa kehidupan manusia adalah anugerah dari Allah sendiri. Manusia tidak dapat menciptakan dirinya sendiri atau menghidupi dirinya sendiri. Kehidupan adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah, yang dicurahkan oleh Allah, dan merupakan karunia-Nya kepada manusia. Pernyataan ini, Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak sungguh memberikan dasar bagi pandangan kekristenan tentang martabat manusia dan tanggung jawab moral dari manusia. Karena manusia diciptakan oleh Allah dengan cinta dan nafas hidup yang diberikan langsung oleh Allah, manusia kemudian berharga dan memiliki tanggung jawab di tengah-tengah perjalanan hidupnya. Untuk apa? Untuk menghormati dan melayani Allah, tapi juga melayani sesama manusia dan sesama ciptaan yang lain. Nah, jemaat Tuhan, pertanyaannya malam ini, di penghujung hari, apa makna teks ini bagi saudara dan saya? Kita sedang diingatkan bahwa sesungguhnya dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, tidak ada ruang bagi kita sebagai manusia untuk merasa superior dan yang lain adalah inferior. Tidak ada ruang bagi kita untuk menyombongkan diri kita dan merendahkan orang lain, bahkan ciptaan yang lain. Karena hidup yang kita miliki sampai dengan saat ini, hidup yang ada pada kita sampai saat ini, semata hanyalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Dan tanpa pemberiannya, tanpa anugerahnya, kita hanyalah benda mati yang tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apapun. Itu berarti, saudara-saudara, kita sedang diingatkan betapa kita semua sesungguhnya tergantung pada Dia. Sehingga kita perlu membangun relasi yang positif dengan Tuhan, Sang Pemberi nafas hidup. Kita sesungguhnya perlu untuk mengisi kesempatan karunia Tuhan, nafas hidup yang Tuhan berikan, dengan bertanggung jawab dalam hidup yang Tuhan karuniakan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan, menyia-nyiakan nafas kehidupan yang Ia karuniakan bagi kita. Ibu Bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang disayang Tuhan. Tuhan sang sumber hidup. Di tengah beragam aktivitas hidup kita, haruslah kita membangun relasi dengannya secara positif. Hidup yang kita jalani, jangan pernah kita melupakan Dia. Hidup yang kita tempuh, seharusnya kita tempuh dengan kesadaran bahwa kita hanyalah debu. Kita dihembusi nafas hidup. Karena itu kita perlu untuk hidup dan bertanggung jawab, mengalami Allah, mengalami Tuhan dalam beragam warna kehidupan yang sedang kita tempuh, untuk tetap hidup dan menjadi berkat bagi Allah, bagi ciptaan yang lain, bagi sesama manusia. Tuhan menolong kita untuk berefleksi dan menghayati pada malam ini sejauh mana kita sudah memanfaatkan waktu hidup yang Tuhan berikan bagi kita sepanjang hari ini secara benar dan tepat di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan membaca dan merenungkan firman-Mu malam ini. Terima kasih untuk belajar memaknai bahwa kami hanyalah debu dan kami sesungguhnya tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan.
Kami membutuhkan Tuhan di setiap jalan dan langkah kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami menjauhkan diri dari sikap sombong, tinggi hati, superior, di tengah-tengah perjalanan bersama, dengan sesama ciptaan, juga dengan sesama manusia. Beri kami hikmat-Mu, supaya kesempatan hidup yang Tuhan beri lewat nafas hidup bagi kami, mampu kami isi dengan baik, dan kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan, juga kepada sesama, sesuai dengan rancangan Tuhan atas kami. Kami mau beristirahat malam ini. Berikan kami istirahat yang baik Tuhan, sehingga tidur nyenyak kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat di hari esok, dengan kekuatan baru dari Tuhan, dalam rangka mengisi hidup yang Tuhan karuniakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.